kesempatan itu, Perdana Menteri Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara sebagai bahasa resmi ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, bertemu lagi di Lebas Studio. Bagi Anda yang telah subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai makluman, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction pada hari ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa bagi yang beragama Islam. Selamat bertarawih, jangan penting puasa, tahu. Oke guys, kita berbalik pada video reaction pada kali ini. Pada kali ini, Lebas Studio akan buat video reaction yang berjudul Nadiem sebut bahasa Indonesia layak untuk penghantar di pertemuan ASEAN. Kenapa isu ini timbul, guys? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel kompas.com. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel kompas.com dengan berikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membela, guys. Tanpa basa-basi, guys. Ayo, kita sama-sama simak video ini. Kiraan 3, 2, 1, go! Sahabat Kompas.com, Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri Yaakob melakukan kunjungan ke Indonesia pada 1 April 2022. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara sebagai bahasa resmi ASEAN. Namun menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, keinginan Perdana Menteri Malaysia ini perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut dalam tataran regional. Nadiem kemudian meminta masyarakat Indonesia untuk terus memberdayakan dan membela bahasa Indonesia. Sebab menurutnya bahasa Indonesia lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Ditambah lagi, Nadiem menjelaskan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Kemudian, adanya pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA yang telah diselenggarakan oleh 428 lembaga di seluruh dunia. Selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia seperti di Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Oke. Oh, ini Nadiem berkaitan pada 4 April 2022. Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia pada 1 April. Sementara itu, ada 5 fakta menarik tentang bahasa Indonesia berdasarkan laman Instagram Kemendikbud. Pertama, bahasa Indonesia saat ini sedang berada di urutan ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Kedua, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007 dan bahasa yang wajib dipelajari oleh tentara Kamboja. Ketiga, bahasa Indonesia memiliki penuturan dengan lidah yang paling fleksibel. Keempat, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam satelit Voyager pada tahun 1977. Dan yang kelima, bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yang mana setiap angka yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 jika ditambahkan. Contohnya, 1 dan 9 yang berhuruf depan S, 2 dan 8 yang berhuruf depan D akan berjumlah 10 jika ditambahkan, dan seterusnya. Oh, ada dia punya formula pula, guys. Demikianlah video daripada channel kompas.com, guys. Cara keseluruhan dalam video ini, apabila kelawatan Perdana Menteri Malaysia di Indonesia pada 1 April 2022 dan mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa pengantar di pertemuan ASEAN. Namun perkara itu tidak menjadi persetujuan dan belum disepakati antara Indonesia dan juga Malaysia.
Karena ada beberapa fakta yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan 47 negara di dunia telah pun mempraktikkan bahasa Indonesia, guys. Dan fakta yang kedua mengatakan bahwa ada subjek bahasa Indonesia ataupun BIPA, itu bahasa untuk penuntut asing yang ingin ke Indonesia perlu melalui pembelajaran dalam BIPA sebelum datang ke Indonesia, guys. Difahamkan bahwa 428 lembaga yang mengurus BIPA di seluruh dunia, guys. Hanya pada itu, bahasa Indonesia juga telah menjadi sebagian daripada silibus di beberapa universiti di dunia seperti di Amerika, Korea, dan juga Jepun, guys. Yang lebih menarik, askar Kamboja di Vietnam, mereka mesti menguasai bahasa Indonesia, guys. Dan Indonesia merupakan bahasa kedua di Vietnam. Wow, dari segi populariti, bahasa Melayu sukar untuk mempertandingkan kepopularitan bahasa Indonesia di dunia nih, guys. Pertama sekali, apabila kita sebut soal jumlah penduduk, Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk yang paling ramai. Penduduk Indonesia ramai bertebaran di seluruh dunia, guys, dan mereka semua berbahasa Indonesia. Dan ini jadi satu kelebihan kepada Indonesia, bahwa penyebaran bahasa Indonesia itu telah lama berlaku, guys. Bahasa Indonesia ini juga telah pun menerobos masuk ke Rusia, guys, dan beberapa lagi negara di Eropa yang bahasa Indonesia ini telah menembusi ke peringkat global. Apakah bahasa Melayu boleh menjadi bahasa pengantar kepada perjumpaan ASEAN nanti? Mungkin Anda mempunyai komen pada video ini. Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.